Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya, siang ini kami posisi di kantor desa Sayati Ya. ya. Saya ditemui Bapak Sekdes, alhamdulillah ya. Beberapa waktu lalu kami sudah pernah bersilaturahim sama Bapak Kades, yang intinya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program saya, yaitu Rumah YouTube Indonesia. Oke. Alhamdulillah beliaunya pada intinya mendukung ya, cuman pada saat ini beliaunya mungkin terlalu sibuk ya, mungkin mewakilkan Pak Sek ya terkait dengan dialog pada siang hari ini. Untuk itu saya ingin ada gambaran tentang bagaimana posisi MBG ya, Koperasi Desa Merah Putih ya, terus juga kaitannya dengan BUMDes yang ada di desa saya. Oke, kalau seperti yang kita tahu ya, hari ini Pak Presiden dengan cita-citanya itu punya PSN ya, Program Strategis Nasional, yang terkini MBG, KDMP, dan dua poin itu dua lembaga itu yang memang menjadi proyek strategis nasional. Kalaupun BUMDes memang ini dari dulu juga ya, sudah ada BUMDes yang kebetulan rata-rata hampir kebanyakan belum bisa optimal, khususnya di desa kami di Sayati itu BUMDes baru beralih ke pengurusannya ke yang baru di Desember akhir tahun kemarin. Jadi barulah mulai Januari 2025 ini mulai BUMDes beroperasi dengan kepengurusan yang baru, dengan spirit yang baru, yang saat itu memang masih menggunakan saldo lama, saldo dari BUMDes sebelumnya gitu. Jadi kami lebih menjurus ke ini aja Pak ya, jadi kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih ya. Oke, di Koperasi Desa. Yang saya memantau beberapa desa ya, kami sempat berkunjung ke beberapa desa di Kecamatan Margahayu ini, kok terkesan stagnan ya. Padahal saya melihatnya pemerintah pusat ya, dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih dan NGB, sebenarnya ini sebuah program yang ingin memanjakan desa ya. Sebenarnya desa ini dimanjakan dengan adanya alokasi anggaran yang mungkin akan betul-betul digelontor ya, di saat desa ini mampu merespon program-program ini ya. Soalnya apa? Dari apa yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, katanya di Republik ini tidak boleh lagi ada rakyat miskin. Nah, dari sinilah ya saya menyikapi dari berbagai kebijakan kementerian ya, dalam dialognya juga yang harus kita cermati bahwa pemerintah pusat ini lagi yaitu tadi menganak-emaskan desa ya. Bagaimana desa ke depan ini keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ya maupun BUMDes segala macam itu bisa sejajar dengan BUMN. Berarti kan luar biasa harapan besarnya. Nah, dari sinilah Pak Sek ya, saya melihat kondisi Koperasi Desa Merah Putih ini kaitannya dengan UMKM, kaitannya dengan Bank Emo itu kayak apa menurut Pak Sek? Kalau kita telah kembali bahwa tujuan cita-citanya Pak Presiden ya, selalu dengan tadi sasaran tidak boleh ada lagi rakyat yang miskin di negeri ini. Kaitannya dengan didorong, dipaksa setiap desa harus merealisasikan namanya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tentunya kembali kepada bagaimana sikap warga desa dalam ini, mereka yang melalui musyawarah desa kemudian akhirnya ditunjuk menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Dan di kita itu terdiri dari 5 orang
yang menjadi pengurus Desa Merah Putih dan sudah terdapat akta notaris, artinya sudah aspek legal juga sudah tersedia, dan support dukungan dari pemerintah desa terkait KDMP ini tentunya itu wajib dituangkan dalam surat pernyataan. Itu menjadi salah satu syarat dalam pengajuan program pembangunan. Nah, kaitannya dengan adanya UMKM tentunya saya tertarik dengan tadi apa yang Pak Adi sampaikan. Kalau saja seluruh pengurus KDMP ini peka dan mampu menangkap peluang tanpa harus menunggu dulu turunnya modal, dimulai dari pembangunan gerai yang harus berbicara ideal 1000 meter, kemudian mundur lagi menuju 500 meter. Kalau mau nunggu itu sampai kapan koperasi ini bisa berjalan? Nah, saya menangkap apa yang tadi Pak Hari sampaikan. Ya, seharusnya kepekaan pengurus ini mulai muncul bahwa Sayati dengan hampir 36.000 penduduk, dengan hampir lebih daripada 1.000 pelaku usaha, di dalamnya ada UMKM, tentunya ini kan menjadi potensi yang besar. Ya, katakan merekrut anggota, ya sudah, dari setiap pelaku inilah menjadi anggota koperasi. Saya yakin tanpa harus menunggu modal dari pemerintah, modal dari desa, ini bisa berjalan. Barangkali saya pikir begitu, Pak. Dari potensi yang Pak Syed sampaikan tadi ya, dan apa yang Pak Syed sampaikan tadi menurut saya memang harus seperti itu ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini harus mulai greget ya. Kalaupun saya lihat pada kenyataannya ya, setelah saya konfirmasi ke RT, ke RW ya, jadi dalam kondisi stagnan kan gitu kan ya. Jadi kita mau bicara secara jujur saja ya, bahwa memang Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi tanda tanya besar lah ya. Dalam artian masih banyak yang stagnan ya, bahkan ada dari kebijakan dari kementerian yang desa sampai BIMU dan sebagainya tadi ya. Dari sini yang harus kita pahami ya, sebenarnya dengan adanya peraturan dari Kementerian Desa, peraturan dari Kementerian Koperasi ya, berubah-ubah tadi ya, yang harus kita tangkap ya dari berbagai perubahan dan kebijakan tadi, berarti desa ini kalau bisa bikin suatu pemodelan ya, bikin suatu pemodelan yang sekiranya itu bisa mensolusikan ya kegamangan kaitannya dengan program yang pernah diluncurkan oleh pemerintah dan banyak kegagalan ya. Contoh misalkan keberadaan dulu ada KUT, terus juga pembangunan gedung-gedung KUD waktu itu juga sudah dilakukan dan sebagainya, dan dari dinas-dinas itu juga sudah banyak yang melakukan pembinaan dan gagal dan sebagainya. Dari sinilah ya saya minta pendapat Pak Sek terkait dengan program saya ini. Ini program saya ya. Rumah YouTube. Ya. Bagaimana rumah YouTube nanti mampu menjadi tongkrongan pemuda kreatif, produktif, inovatif ya. Dan ada juga satu desa, satu YouTube, satu RW, satu YouTube ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini besar harapan saya gini Pak Sek ya. Jadi kita bicara di era digital ini ya, harapan saya program rumah YouTube dengan adanya satu channel satu desa tadi itu ada mapping ya, mapping konten ya. Harapan saya kalau yang dikelola oleh desa ya, itu satu TV channel desa tadi lebih ke menyampaikan berbagai program ya, atau bentuk-bentuk layanan ya, dari semua satker yang ada di desa di level kecamatan. Katakanlah misalkan pelayanan di puskesmas, ya kan? Misalkan pelayanan di KUA atau bagaimana program Diknas ya, atau misalkan program dari pokoknya yang ada di level kecamatan ya, dinas apa aja nanti, kayak misalkan program dari Koramil ya, dari Polsek ya, jadi profil-profil Polsek di Maspol dan sebagainya. Itu harapan saya TV channel desa itu sebagai medianya, sehingga masyarakat itu tahu. Dan besar harapan juga masing-masing dari
dinas ya, dari dinas tingkat kabupaten itu juga menyampaikan program-programnya lewat channel desa tadi. Ya, sehingga dari sini akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk partisipasi aktif mengetahui program apa saja. Nah, untuk implementasi desa ya harapan saya alhamdulillah ya, saya ada rencana mau ke Jakarta ya, pengantar sudah dibuatkan ya. Nah, surat pengantar ke Jakarta tadi harapan saya nanti saya akan bersilaturahim ya ke semua OPD yang ada di level kecamatan ya, dan saya akan mohon petunjuk juga ke tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh LSM ya. Jadi saya juga akan bersilaturahim ya, yang intinya apa, saya ingin kaitannya dengan program rumah YouTube ya, yang ada di desa saya ini harapan saya menjadi percontohan ya. Bagaimana jadi potensi jumlah penduduk yang begitu besar tadi ya, di saat rumah YouTube yang kita mau implementasikan tadi harapan saya satu desa ada satu channel ya, dan setiap RW ada juga channel YouTube ya kan, dan didukung setiap RT ada outlet UMKM. Ada berapa RT seluruhnya di sini? 101 RT. 101 RT, RW-nya ada 17 RW. 17 RW. Jadi kalau sudah ada 17 RW tadi gambarnya sudah bikin channel YouTube semua ya, dan ada 101 outlet tadi. Nah, dari sinilah ya, di saat kita ingin menyampaikan sesuatu program ya, atau memotivasi atau mengedukasi masyarakat, kita rasiokan dengan adanya banyaknya channel YouTube tadi ya. Nah, disitulah ada kemungkinan besarnya tadi mengefisiensikan anggaran di saat kita mau sosialisasi program, ya kan? Jadi tidak perlu harus mengundang ya dan sebagainya, cukup bikin konten. Jadi dengan harapan setiap RW ya nanti, karena itu kita fungsikan sebagai TV lingkungan ya, sebagai ruang publik ya. Jadi kontennya bebas, mau jual beli ya, mau kegiatan kerja bakti, mau kegiatan pengajian bebas ya. Mau anak muda bikin kreasi ya di satu channel itu, dengan harapan setiap RW tadi ada ruang publik sekaligus sebagai ruang terbuka ya bagi publik ya, untuk ya mungkin ada ide, ada gagasan, mungkin ada usulan, ada kritikan segala macam di situ ya. Dan terkait dengan adanya satu RT satu outlet tadi, besar harapan kami inilah ya, kita sebagai aparat tadi harus ada sedikit perubahan mindset ya, kaitannya dengan entrepreneur ya. Kaitannya dengan entrepreneur, makanya harapan saya bagaimana Koperasi Desa Merah Putih tadi ya, gregetnya tadi ya, Koperasi Desa Merah Putih ini kalau bisa bagaimana bisa menjadi manajernya semua pelaku usaha. Ya. Induk semangnya gitu ya. Ya, sebagai induk semangnya, sedangkan BUMDesnya itu lebih kepada ketahanan pangan. Ya. Jadi misalkan mau biara ikan, ya misalkan mau lele, segala macam lah ya, misalkan mau ternak kambing, boleh ya. Atau misalkan mau bikin usaha pokoknya kaitannya dengan ketahanan pangan, di situ potensinya ya. Nah, dari sinilah harapan saya satu RW satu YouTube, satu RT satu outlet ya, itu sangat merasiokan di saat kita ingin membumikan ya kan, mau membumikan produk UMKM atau membumikan bagaimana kita sebagai anak bangsa ini ya. Misalkan saya pernah bikin konten ya, kita menjadi anak bangsa jangan sampai seperti penghuni kos-kosan di Republik ini. Nah, terkait dengan program rumah YouTube tadi, menurut Pak Sek gimana kira-kira? Ya, di era digitalisasi saat ini tentunya ya, kita harus sikapi dengan terbuka, lapang dada ya, dan menjadikan itu sebagai peluang. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana dunia medsos hari ini ya. Dari mulai tadi satu desa satu YouTube, katakan satu channel YouTube yang tadi Mas Ari gagas, ya tentunya untuk mereka yang lebih dulu memiliki skill dan kemauan dan keluangan waktu untuk mengisi dengan konten
yang positif, konten yang bermanfaat, konten yang secara globalnya tentang kehidupan. Ya. Ya. Tentunya buat mereka yang sudah menangkap peluang itu tidak terlalu sulit untuk mewujudkan bahwa dia akan rajin membuat konten dalam YouTube-nya itu terus ada dan sehingga konsistennya kelihatan dan itu berdampak kepada potensi penghasilan, cuan, katakan begitu. Ya iyalah. Ya, Jadi gini, itu penghasilan banget gitu. jadi untuk apa yang channel desa tadi ya, memang nanti kita sangat berharap ya. Jadi semua UPD yang selevel kecamatan tadi ya, jadi itu sebagai pengisi konten juga, ya kan? Jadi gampangannya desa sebagai admin tadi, harapan saya ya bagaimana bisa membangun komunikasi dengan OPD ya. Dan potensinya lagi ya di saat misalkan nanti misalkan ya ini Pak Sek ada paguyuban misalkan sekretaris desa misalkan ya ini juga ada potensi besar ya kaitannya Ya, dengan betul. rumah YouTube ini ya. Betul. Nah, jadi di saat misalkan ini betul-betul bisa kita wujudkan bagaimana kemudahan komunikasi antar sekdes Indonesia ini ya, ini potensinya besar mau bisnis mau bagaimana bisa menjadi suplemen NKRI segala macam. Nah, ini menurut saya sampai ke sana Pak Aceh. Gimana menurut Pak Aceh? Ya, tentunya kan yang tadi bahwa dengan di era keterbukaan ini segala satu informasi ini kalau dulu kita baru tahunya besok lusa gitu ya. Kejadian itu hari ini kejadian dengan begitu di era digital. Itu kejadian terjadi sesuatu di luar sana 15 detik, 30 detik, 1 menit kita sudah bisa melihat itu. Nah, artinya kalau informasi ini begitu mudah tersebar, begitu mudah tersampaikan kepada siapapun, bukan hanya di lingkungan satu desa, tapi juga satu kecamatan atau bahkan lintas kabupaten kota. Nah, ini kan kalau kita peka ini ditangkap menjadi peluang, di mana di dalamnya ada sifatnya selling information atau selling product atau selling trust. Ya, karena seseorang yang tadinya, contoh lah, kalau saya menggarisbawahi dengan 3 poin tadi, salah satunya misalkan selling produk. Selling produk itu berarti orang yang tadinya tidak tahu di sana menjadi bisa tahu dan muncul interest atau minat untuk membeli. Nah, kalau tadi dengan selling trust, artinya seseorang yang tadinya kita tidak bisa akses untuk masuk, tetapi karena melalui tadi komunikasi rekan-rekan sekdes baik itu di Jawa Barat atau di Indonesia, yang tentunya kalau Mas Hari mungkin mau kemana dibekali surat pengantar tadi dan mengatakan saya adalah perwakilan warga Sayati yang menginisiasi adanya rumah YouTube di setiap desa. Saya yakin dan percaya semua teman-teman di luar sana di desa manapun itu bahkan lebih luas Indonesia itu pasti akan sangat merespon. Alhamdulillah. Jadi memang harapan saya gitu Pak Cek ya. Jadi kan saya rencana ke Jakarta ini kan naik motor ya itu tadilah harapan saya akan mensosialisasikan mari ya kita bikin satu platform ya bagaimana kemudahan komunikasi antar sekdes Indonesia ini ya ini menjadi sesuatu hal yang baru ya bagaimana kita bisa mewujudkan bagaimana kemudahan komunikasi antar anak muda se-Indonesia ya. Makanya di saat kita bicara YouTube ya memang mungkin ada masih ya beberapa kabupaten kota yang mungkin masih belum terfasilitasi adanya internet segala macam ya, tapi itu sudah menjadi blind spot ya. Menjadi blind spot, tapi sudah menjadi target ya bahwa dari kementerian sudah akan mengerjakan itu jangan sampai ada daerah-daerah yang tidak bisa akses. Dan pembuktiannya kan hari ini di setiap desa di Kabupaten Bandung khususnya itu ada namanya Bakti Aksi Kominfo. Apa itu Bakti Aksi? Bakti Aksi Kominfo di mana dia masuk ke desa itu masang channel, masang wifi. Wifi ini yang bisa kita akses ada Bakti Aksi Kominfo. Nah itu disediakan oleh dari dinas Kominfo untuk mensupport. Kalau bicara Kominfo ya, makanya saya dulu kan memang di Kominfo ya. Nah, jadi besar harapan ya kaitannya dengan rumah YouTube ya, rumah YouTube Indonesia ini harapan saya memang ini menjadi domainnya Kominfo.
ya kan? Makanya saya ke Jakarta, saya berusaha semampu saya untuk menemui beberapa kementerian. Ya, harapan saya jadi mulai Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM sampai Menkominfo. Ya, karena menurut saya ini harus menjadi satu keterkaitan ya Betul. untuk sukses program dari Presiden. Ya, kaitannya dengan bagaimana UKM naik kelas, ya bagaimana Bank Emok segala macam bisa tersolusi. Terberantas, ya betul. Ya. Makanya harapannya gini Pak, kan Republik ini sejak merdeka itu kan lembaga RT RW ini kan ada. Ya, dari situlah ya saya ingin ya bagaimana nanti setiap desa itu berkomitmen ya memerankan Pak RW ya dengan adanya dana bergulir ya yang kita fungsikan Pak RW tadi ikut bagaimana ikut apa ya memikirkan ya. Jadi di saat misalkan satu RW kita katakanlah kita serai dana bergulir 100 juta misalnya ya. Bagaimana 100 juta tadi bisa bergulir dan aman ya. Makanya konsep saya rumah YouTube tadi dengan adanya satu RT satu outlet tadi dan sebagainya. Nah, itu sebagai media ya bisa kita mengedukasi masyarakat masalah entrepreneur. Jadi pinjam ya, harus untuk bisnis. Bukan untuk konsumtif ya? Bukan untuk konsumtif ya. Jadi pinjam untuk bisnis dan kita bagaimana peran dari Koperasi Desa Merah Putih tadi bisa menjadi manajernya. Ya. Di saat Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi manajernya, kita rasiokan apa yang kita sosialisasikan untuk menjadi sebuah peluang usaha itu harus jalan. Oke. Jadi bisa nanti misalkan desa mau bikin rokok merek Sayati, mau bikin kopi merek Sayati, mau kecap, mau apa segala macam boleh. Ya. Makanya yang ingin kami mintakan kepada pemerintah tadi adanya kebijakan ya terkait dengan pembatasan produk pabrikan, ya kan? Jadi jangan sampai nanti gerai sampai diisi produk pabrikan. Nah, gerai KDMP ya? Iya, jadi jangan sampai itu diisi produk pabrikan. Soalnya apa? Di saat kita misalkan menginventarisir ya keberadaan UMKM di Jawa Barat misalnya, ya itu saya kira nggak bisa dihitung dengan jari. Iya lah. Ya Pak, menurut Pak saya kira-kira sepakat nggak di saat misalkan nanti ada pembatasan produk ya gerai nanti jangan sampai diisi produk pabrikan. Ya kembali tadi ya sebuah pemikiran ekstrim sebetulnya. Benar. Kalau saya tangkap, kalau dengan kata yang sering rame diperbincangkan mah out of the box lah. Benar. Bahwa menjadikan rumah YouTube ini sebagai langkah awal fondasi bagi masyarakat di setiap desa itu agar bisa menerima benefit atau manfaat dari hadirnya rumah YouTube. Nah, tentunya ini kan sebuah tantangan yang luar biasa nih, apalagi sebagai warga yang punya inisiatif untuk memajukan apa yang menjadi ide dan gagasan di desa kami di Sayati. Kan ini yang tentunya kami amat sangat berterima kasih kepada Mas Hari untuk menularkan, mewujudkan, mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan dalam konteks demi sebaik-baiknya kemaslahatan, kebaikan warga desa. Katakan begitu kan tujuannya. Ya, jadi terkait dengan UMKM ini Pak, ini yang menurut saya itu ya ada sesuatu yang menurut saya sudah ada sinyal ya, apa yang ingin saya programkan kaitannya dengan pembatasan produk ini ya. Ini ada salah satu yang disampaikan oleh Menteri UMKM. Ya, beliaunya itu merasiokan ya. Jadi UMKM ini tidak akan bisa bangkit ya selama pasarnya nggak disiapkan. Dari sinilah yang menurut saya sterilisasi ya produk pabrikan tadi, insya Allah ini akan direspon. Jadi harus dijagaan daripada produk-produk luar gitu ya? Iya, ya jadi misalkan kita bikin kopi ya udah kita bersosialisasi ya. Jadi kopi dengan berbagai macam varian yang kita bisa bikin ya. Dengan adanya YouTube yang kita bangun ya, kita sadarkan masyarakat, ayo kita mencintai dan mengkonsumsi produk kita. Oke, jadi bicaranya produk lokal. Produk lokal. Dikelola oleh orang lokal, ya. Diinformasikan melalui channel YouTube tadi, betul. Sehingga bisa menjadi poin atau nilai bagi setiap orang di luar
Sana yang mengetahui, oh saya itu punya ini, oh saya itu menginginkan begitu berarti ya. Harapan saya dari situlah ya. Makanya saya sangat berharap ya saat ini menjadi sebuah pilot project ya. Bagaimana bisa menginisiasi ya. Jadi masyarakat yang punya potensi katanya dengan home industry yang mau dia jalankan ya, disinilah nanti peran gayung bersambutnya dari koperasi desa. Iya, sepakat. Jadi misalkan ada yang mau bikin sabun mandi, sabun colek, sabun apa segala macam ya. Nah harapan saya ya bentuk responsif dari koperasi desa Merah Putih ini paling enggak kita harus punya mesin kemasan. Oke. Dan itu kabar baiknya gini Mas Ari, bahwa di dalam SK KDMP itu ada namanya SK dari Kemenkumham. Setahu saya namanya apa ya? KLBI. KLBI untuk di Koperasi Desa Merah Putih itu salah satunya ada untuk dari jenis perdagangan besar. Oh ya. Nah di sana berarti kalau bicara perdagangan besar maka yang kecil-kecil yang ini bisa masuk ke situ untuk memberikan ruang fasilitas kepada siapa? Kepada para UMKM yang menjadi anggotanya. Jadi Koperasi Desa hadir memfasilitasi itu karena aspek legalnya ada di KLBI dan dia bisa melakukan, katakanlah masyarakat yang butuh mesin ya udah dibeli mesinnya kasih ke masyarakat supaya jalan. Tapi tentunya dicicil dengan apa yang dia mampukan dari sehari-hari gitu. Ya, berarti kan hadirnya koperasi sinergi dengan UMKM, UMKM-nya masuk di anggota koperasi, apa yang dibutuhkan UMKM koperasi menyediakan dengan konsep bukan memberi pinjaman, tetapi menyediakan fasilitasnya, menyediakan apa yang dibutuhkan, mesin itu kasih mesinnya Xiao misalkan. Apa yang dibutuhkan pembinaannya, buat pelatihan pembinaan. Kan tentunya koperasi akan lebih mudah untuk dan tepat sasaran dengan menggunakan konsep yang tadi ketimbang berkaca dari yang dulu-dulu, namanya kita bicara dulu PNPM, itu bicara BUMDes, semuanya kan ujung-ujungnya kan duit. Tapi namanya dipinjaman duit, resikonya terlalu besar. Jadi bukan lagi dipakai kebutuhan. Makanya Pak, jadi dari kegamangan ya dari kementerian tadi terkait dengan ada beberapa kegagalan tadi. Nah dari sinilah kenapa saya bikin rumah YouTube ini sampai RW ya. Tujuan saya bagaimana di saat kita itu merubah karakter masyarakat ya. Nah ini gamangannya dengan adanya channel sampai ke RW tadi itu bisa kita wujudkan. Contoh misalkan ya. Jadi masyarakat yang difasilitasi misalkan dengan pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih segala macam ya, itu kalau misalkan ada keterlambatan, ada sampai ini ya, itu nanti ada sanksinya. Ya, sanksinya bisa misalkan bersih-bersih selokan atau bersih-bersih masjid. Sanksi sosial gitu ya. Sanksi sosial dan diliput. Tujuannya apa? Kita merubah karakter masyarakat agar ada disiplin. Pokoknya menurut saya disiplin itu menjadi kata kunci keberhasilan. Makanya dengan disiplin adanya menjadi kata kunci ya. Jadi misalkan yuk mau pinjam berapapun oke kita kasih ya, tapi ada komitmen harus untuk bisnis. Di saat bisnis misalkan berkembang mau pinjam lebih besar lagi kita fasilitasi lebih besar lagi kan gitu. Tapi di saat kamu misalkan itu tadi ya mungkin males-malesan atau apa segala macam ya, sehingga yang harusnya kamu tuh punya produksi ya, menjadi orang yang produktif ternyata kok ada misalkan kita evaluasi kok menurun. Nah ini bisa nanti di samping ada pembinaan ya juga ada jadi edukasi agar di saat guna meningkatkan kualitas produktivitas atau kualitas tadi. Semoga aja Pak Asik ya dari apa yang saya perjuangkan ya. Sudah berpuluh-puluh tahun ya. Ide ini ya? Iya. Jadi saya sudah. Munculnya dari mana ide ini Pak? Saya bikin Warisbi ini ya munculnya itu di saat dulu tuh ada wartel.
ya kan, ada wartel, Sebelum ya. ada handphone ya. Udah gitu ada warnet, terus ada warmasif dan lain sebagainya. Hah? Ya, begitu HP itu sudah mulai ada, dulu ada fleksi ya. Pertama kan ada fleksi itu, terus ada GSM ya. Nah, terus lama-lama wartel ini Tersinggir, tersisihkan. tersisihkan lah karena masyarakat sudah punya HP. Oke. Nah dari situlah ya saya ingin sebenarnya waktu itu bagaimana kalau wartel dirubah menjadi warisbi. Ya, Waris B itu ya singkatannya dari warung informasi dan bisnis. Warisbi, warung informasi dan bisnis. Nah harapan saya warisbi itu rujukan orang mau nyari apa aja, mau nyari kalau di level kabupaten mah kadin merenya gitu. kadin. Iya, kamar dagang industri gitu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi yang Kalau menampung menyajikan kalau semua. harapan saya itu menjadi Google, ya, menjadi Google warisbi harapan saya. Ya, jadi nyari apa aja ada di situ gitu. di Oke. situ. Jadi mau nanya apa aja, mau servis panggil, misalkan mau nyari ojek, mau apa segala ada di situ. Ya, tapi karena saya ya hanya orang kecil, dari situ. Tapi kan orang kecil punya gagasan besar. Dari situ. Sesuai badannya kan besar. Alhamdulillah saya sampai setua ini ya sekarang, insya Allah sekarang kita pada posisi ya akal sehat, akal waras, akal cerdas itu mulai ada porsi. Ya. Mulai menemukan salurannya. Nah, dan jargonnya harus berani jujur hebat. Oke, itu jargon KPK ya? Oke. Maksudnya apa? Sekarang sudah tidak eranya lagi di saat kita main tipu-tipu. Ya. Berarti keterbukaan. Oke. Makanya harapan saya sekarang itu gambarnya sudah ada sarana yang sangat memungkinkan ya di saat kita mau betul-betul transparan. Oke. Makanya besar harapan kami ya pilihan kepala desa ke depan ya. Saya sangat berharap anak-anak muda yang tampil. Ya. Anak-anak muda yang menjadi calon-calon kepala desa ya. Untuk itu mari ya kita sama-sama mulai sekarang itu kita kembangkan rumah YouTube ini. Ya, soalnya menurut saya itu sebagai media pengenalan diri, sebagai media pengabdian, sebagai media bagaimana kita punya manfaat. Artinya bicara rumah berarti tidak mesti berbentuk rumah ya? Iya. Yang disebut rumah YouTube ini tuh ya. Artinya menjadi ruang untuk sama-sama tadi bisa informasi, bisa bisnis, bisa edukasi gitu ya. Rumah ini berisi begitu ya. Dan tentunya tadi kalau mengutip tentang bicara pilkades, bicara kepemimpinan, bicara suksesi tingkat kepala desa, tentunya ini kan saatnya panggilan buat para pemuda ya yang ada di desa yang memiliki potensi. Ayo masuk ke dalam sistem bersama-sama menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui sarana kemudahan rumah YouTube ini gitu. Jadi bagaimana rumah YouTube ini ya itu tadi ya harapan saya sebagai awalan di saat kamu memang ingin menjadi orang yang punya arti di pemerintahan ini. Oke. Kan gitu ya. Dimulai dari berartinya untuk diri sendiri, untuk lingkungan ya. Iyalah. Ya. Berarti nanti konsepnya mereka yang akan tampil itu tidak perlu harus ngumpul ngeriung secara offline, secara terbuka ya. Cukup melalui channel YouTube ya. Berarti meminimalisir risiko dong. Kos, biaya, amunisi. Nah dari situlah besar harapan kami ya. Jadi pemerintah ke depan ini supaya ada kebijakan ya. Jadi siapapun berpotensi maju menjadi calon kepala desa dan no money ini harus tegas. Tanpa adanya kos untuk dalam tanda petik membayar suara, membeli suara. Jangan sampai itu terjadi lagi ya. Bahkan sampai memberi konsumsi makan saja, misalkan para tamu itu nggak boleh. Ya, cukup minum saja. Maksudnya apa? Jadi betul-betul memberikan peluang pada anak muda ya yang ingin mengabdikan diri itu ikut di dalam pilkades ke depannya. Sehingga bisa memunculkan kader-kader yang militan, kader-kader yang punya kecerdasan ya, yang punya kemampuan. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan finansial saja yang punya potensi ya. Dari sinilah harapan saya harus tegas ya. Jadi kalau misalkan sampai diketahui misalkan ada yang money politik, des dinyatakan kalah. Dan itu harus clear. Nah, jadi pemerintah harus ada ketegasan dan
penerapan programnya itu harus betul-betul disiplin mati. Ya, jangan sampai misalkan, oh ini kan yang money politik ini kan saudaranya ngasih tetap nggak boleh. Ya. Berarti dengan tagline yang tadi, berani jujur itu hebat. Iya. Jujur untuk tidak melakukan hal yang tadi. Jujur untuk hanya iya. menyampaikan apa adanya, dan jujur untuk memilih sesuai hati nurani, sesuai dengan apa yang bisa diterima oleh akal sehat melalui rumah YouTube, dan melihat visi misi calon pemimpin di level kepala desa siapapun nanti. Siapapun nanti. Keren. Oke, mungkin ada Siap. sesuatu yang ingin ditambahkan Mas Ek ya, closing statement ya. Semoga perjalanan saya ke Jakarta ini nanti ya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, juga harapan saya nanti OPD saya datangi semua juga memberikan sangu juga. Oh iya. Dan saya sangat berharap ya nanti di saat saya misalkan nyampe di tujuan kota ya, kabupaten kota, misalkan saya ingin dikomunikasikan misalkan dengan sekdes. Oke. Monggo. Ya, siap. Artinya melihat dari apa yang tadi disampaikan dari awal, apa yang menjadi langkah dharma ikhtiar untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi besarnya Mas Ari ya dalam konteks rumah YouTube, seiring dengan Kemendes tentunya, One Village One YouTuber, OVO ya namanya ya, itu konsep OVO Kemendes. Ini akan nyambung. Nah, kalau hari ini Mas Ari Johri sudah menggagas satu desa satu rumah YouTube, tentunya dengan diikhtiari akan menuju Jakarta dalam proses perjalanan mewujudkan impian, katakan begitu, yang dilalui dengan bukan dengan fasilitas yang katakan melalui WUS, melalui perjalanan yang mudah, tetapi ya ingin naik motor. Nah, naik motor ya, tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa menurut saya, dan harapannya apa yang akan dituju nanti itu diberikan kemudahan yang Amin. tentunya juga mendapat respon positif dari setiap kementerian, khususnya dari kementerian yang menaungi UMKM. Ya, karena tujuan beliau tadi begitu sangat kita apresiasi, seiring dengan yang tadi Pak Kades sampaikan surat pengantar untuk mengiringi perjalanan, dan di perjalanan nanti tentunya bakal ketemu mampir dari satu desa ke desa lain. Yang insya Allah nanti tinggal komunikasikan, dan saya akan infokan ke teman-teman perangkat desa, ke teman-teman sekretaris desa di dalam dari mulai Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi. Nanti saya akan informasikan ke teman-teman di sana bahwa nanti ada warga Sayati yang sedang melakukan dharma ikhtiar mewujudkan mimpi besarnya menuju kementerian di Jakarta, sehingga bisa menyampaikan pesan secara langsung dan mewujudkan rumah YouTube ini hadir berdiri di publik di setiap wilayah desa, sehingga sesuai asa cita Presiden, Indonesia menyala itu diawali dari sebuah desa sebagai lilin-lilin kecil yang terus akan menyala, maka Indonesia akan menyala. Sekali lagi selamat Pak Hasari ya. Terima kasih. Semoga perjalanannya nanti sesuai dengan harapan kita semua, dan selamat, dan kembali lagi ke kita untuk mewujudkan itu. Terima kasih. Ya, itu tuh. Demikian tadi ya bincang-bincang kami dengan Pak Sekdes yang luar biasa beliaunya ya, mewakili Desa Sati. Beliaunya bisa menyampaikan secara vulgar tentang program yang harapan saya nanti bisa menjadi satu percontohan desa saya ini bisa terwujud. Iya, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.